3 hari berlalu dalam sekejap sementara semua pihak menantikan hari pembukaan alam Gu. Selama periode itu, kelompok Xiao Yan tidak melakukan perjalanan apapun. Lin Xiu dan kawan-kawannya pun tidak muncul lagi, kemungkinan karena telah ditegur oleh tetua Gusun. Namun, Xiao Yan dan rekan-rekannya menyadari bahwa teguran semacam itu bukanlah solusi permanen. Xiao Yan sendiri tak terlalu mempermasalahkan konflik kecil tersebut. Perhatiannya telah sepenuhnya teralih pada kemunculan Hunya, seorang anggota dari Aula Jiwa yang tampaknya berasal dari klan Hun. Berdasarkan apa yang dikatakan Hunya, Xiao Yan bisa menebak bahwa lelaki ini bukanlah sosok sembarangan. Ia mungkin berasal dari garis keturunan terpandang dalam klan Hun, apalagi mengingat 2 pengawal Douzun bintang 7 yang selalu berada di sisinya. Kekuatan sebesar itu biasanya hanya ditempatkan di posisi Tianzun dalam Aula Jiwa. Tak sembarang orang dapat memerintah mereka. Perkataan Hunya juga memberikan petunjuk tentang kematian leluhur Xiao Yan, Xiao Xuan. Tampaknya sang leluhur gugur dalam serangan gabungan sejumlah ahli, dan salah satunya mungkin adalah leluhur Hunya. Mengingat kejadian itu telah berlangsung sangat lama, sulit untuk mendapatkan kebenaran yang pasti. Namun, karena Hunya sudah menunjukkan niat bermusuhan, Xiao Yan pun tak ragu untuk menjadikannya target. Ia tidak dapat menilai kekuatan Hunya secara langsung, yang menunjukkan bahwa lawannya mungkin memiliki teknik tertentu untuk menyembunyikan kekuatannya. Perasaan terancam yang samar itu cukup untuk membuat Xiao Yan waspada, tetapi tidak melemahkan tekadnya. Walaupun Hunya menimbulkan sedikit kecemasan, hal itu tak menghentikan hasrat membunuh dalam hati Xiao Yan. Selama lawannya itu belum melampaui tingkat Douzun, maka Xiao Yan percaya bahwa dirinya mampu membuat Hunya membayar mahal. Pagi hari di hari ketiga, suasana kota suci Gu menjadi sangat ramai. Hari itu, gerbang menuju alam Gu akhirnya akan dibuka. Banyak orang yang hadir karena penasaran dengan dunia misterius yang akan diakses tersebut. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau keberuntungan untuk menyaksikan penciptaan sebuah alam. Saat keramaian memuncak, kelompok Xiao Yan bersiap dan meninggalkan kediaman mereka, ikut menyatu dalam arus manusia menuju pusat kota. Di tengah kota, terbentang sebuah danau raksasa yang airnya begitu jernih hingga tidak terlihat ujungnya. Kedalamannya yang misterius menciptakan rasa ngeri tersendiri. Kerumunan besar telah berkumpul di sekitar danau, bahkan di atap bangunan tinggi sekelilingnya. Semua mata tertuju pada danau tersebut. Para prajurit berbaju zirah berdiri di atas air, memancarkan tekanan dahsyat yang membuat siapapun tak berani melangkah mendekat. Suara lantang tetua Gusun memecah keheningan. Ia berdiri di tengah danau dan memberikan peringatan kepada semua peserta. Alam Gu sebentar lagi akan terbuka. Luas wilayah di dalamnya sangat besar, dan orang bisa tersesat jika bergerak tanpa arah. Jika kalian sampai terperosok ke dalam celah ruang, bisa jadi kalian akan binasa. Jadi, berhati-hatilah saat menjelajah. Gusun menambahkan bahwa akan ada petunjuk dan pengantar setelah mereka masuk, serta menekankan untuk tidak mengganggu warga keturunan klan Gu yang mendiami alam itu. Mengganggu mereka bisa berujung pada dimasukkannya nama ke dalam daftar hitam klan Gu. Xiao Yan tampak sedikit heran saat mendengar istilah warga keturunan klan Gu. Tian Huozunze pun menjelaskan bahwa mereka adalah lapisan terbawah, tetapi juga bagian penting dari klan. Garis keturunan mereka membawa darah Doudi, meskipun kebanyakan sudah sangat tipis. Namun, bila ada individu dengan variasi atau kekuatan garis keturunan yang menonjol, mereka bisa diangkat menjadi anggota resmi klan Gu dan memperoleh status terhormat. Tak heran klan Gu bisa terus melahirkan jenius, gumam Xiao Yan, menyadari betapa kuat fondasi klan tersebut. Di tengah percakapan mereka, ria kuat mulai muncul di atas danau. Fluktuasi spasial luar biasa terasa menggema. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak dan membentuk pilar yang menjulang tinggi ke langit, menghubungkan kota dan ruang di atasnya. Suara seperti guntur menggelegar, dan sebuah gerbang raksasa terbentuk. Menuju kedalaman dimensi yang tidak dikenal. Gerbang menuju alam Gu telah dibuka. Silakan masuk, seru Gusun dengan tegas. Segera saja, beberapa sosok terampil melesat menuju gerbang setelah memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Keyakinan mereka terhadap klan Gu membuat mereka tak gentar. Melihat itu, kerumunan pun mulai bergerak mengikuti. Gerbang dimensi itu seperti tak berbatas. Sebanyak apapun orang masuk, ukurannya tetap tak berubah. Xiao Yan pun mengangguk ringan. Saatnya, katanya sambil melangkah di atas air, memimpin rombongan menuju gerbang. Di belakangnya, dokter peri kecil dan anggota lainnya ikut menyusul. Saat mendekati gerbang, pasukan elit dari pasukan hitam terendam tampak berjaga.
Xiao Yan melihat Ling Kuan dan Lin Xiu berdiri sebagai pemimpin. Komandan ketiga, Yang Hao, tak terlihat, kemungkinan masih dalam masa pemulihan pasca bentrokan sebelumnya. Saat Xiao Yan dan kelompoknya semakin dekat, Lin Xiu melangkah dan berdiri tepat di jalur mereka, menghadang dengan tenang. Tanpa mengubah arah, Xiao Yan terus berjalan, dan akhirnya tubuh mereka bersentuhan ringan. Gelombang kekuatan bertabrakan, menciptakan riak di danau, namun dikendalikan sempurna oleh keduanya sehingga tak menarik perhatian besar. Seketika, bahu Xiao Yan bergerak aneh, mengirim gelombang kekuatan yang menyengat ke tubuh Lin Xiu. Komandan kedua itu terpaksa mundur beberapa langkah, bahkan sempat tercebur sebagian ke dalam danau. Wajahnya berubah pucat, jelas, ia kalah dalam benturan itu. Xiao Yan tetap tenang dan tanpa sepatah kata pun, melanjutkan langkahnya menuju gerbang spasial. Xiao Yan, jangan terlalu sombong. Seseorang pasti akan mengurusmu di alam Gu. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing yang sekarat, seru Lin Xiu dengan nada penuh dendam. Xiao Yan menghentikan langkahnya sejenak, tersenyum tipis. Sebaiknya kau urus dulu dirimu sendiri, komandan kedua. Setelah itu, ia menghilang ke dalam gerbang. Begitu Xiao Yan lenyap, Lin Xiu memuntahkan sedikit darah. Di depan rekan-rekannya yang terkejut, ia terpaksa mengeluarkan api berwarna ungu coklat dari tubuhnya ke danau, api yang ditanamkan Xiao Yan saat benturan mereka. Demi menjaga gengsi, ia menahannya selama mungkin, namun akibatnya sangat merusak dari dalam. Xiao Yan, kau terlalu meremehkanku. Tapi jangan pikir kau bisa bertindak sombong di tempat ini. Alam Gu adalah wilayahku. Cepat atau lambat, seseorang akan menjatuhkanmu. Dan kau akan merangkak keluar dari sana seperti binatang kalah. Dan kau tidak pantas memperebutkan nona muda, raung Lin Xiu, matanya penuh dendam yang membara. Langit membentang biru tanpa batas, dihiasi awan-awan putih yang bergerak perlahan. Angin yang bertiup lembut menyebabkan padang rumput luas di bawah bergelombang, menciptakan pemandangan hijau yang seolah tak berujung. Tiba-tiba, sebuah fluktuasi energi yang kuat muncul di angkasa, diikuti dengan terbukanya gerbang dimensi raksasa berwarna gelap. Dari pintu spasial itu, satu persatu sosok mulai keluar dan berdiri di wilayah asing ini. Apakah ini wilayah klan Gu? Energinya begitu padat. Bahkan lebih dari 2 kali lipat dari dunia luar. Tidak heran hanya para dosheng tingkat atas yang mampu menciptakan tempat seperti ini. Kekuatan semacam ini sungguh luar biasa. Suara kekaguman bergema dari para pendatang baru. Xiao Yan dan kelompoknya juga melangkah keluar dari portal dimensi tersebut. Begitu menginjakkan kaki, mereka langsung merasakan kekuatan energi yang mengalir deras, membuat mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Tempat ini menyimpan kekuatan alam yang luar biasa. Berlatih di sini pasti menghasilkan kemajuan yang jauh lebih cepat. Tak heran klan Gu begitu tangguh. Mereka bukan hanya berbakat, tapi juga diberkahi dengan tanah latihan yang luar biasa, gumam Xiao yang seraya menghirup udara dalam-dalam. Tian Huo Zunze mengangguk. Tempat seperti ini seperti dunia buatan tersendiri. Meski tak seluas benua Doki, konsentrasi energi alam di sini jauh lebih padat. Ini benar-benar lahan emas untuk pelatihan. Saat mereka berbincang, suara gemuruh pelan bergema dari kejauhan. Awan hitam tebal bergerak cepat menuju lokasi mereka. Itu, Xiao yang menyipitkan mata, memperhatikan langit, lalu berseru, kapal perang terbang. Banyak orang juga mulai menyadari kehadiran formasi itu. 10 kapal perang besar menembus langit, dikelilingi awan gelap dan petir yang mengiringi kemunculan mereka. Pemandangan yang dramatis dan megah. Tak diragukan lagi, klan Gu memang memiliki keagungan luar biasa. Hanya segelintir faksi di dataran tengah yang bisa menandinginya, kata Xiao Yan dengan nada kagum. Saat kapal-kapal itu berhenti di angkasa, sebuah suara tua terdengar dari arah salah satu kapal perang. Haha. Para tamu sekalian, silakan naik ke kapal. Awan gelap perlahan terbelah, membentuk jalur menuju kapal. Setelah keraguan singkat, beberapa orang memimpin naik. Xiao Yan dan rekan-rekannya menyusul setelah memastikan tidak ada ancaman. Begitu menginjak dek kapal, mereka menyadari betapa masifnya ukuran kendaraan itu. Di berbagai sudut berdiri pasukan bersenjata lengkap dari pasukan hitam terendam, menjaga ketat setiap sisi kapal. Tak lama, kapal mulai bergetar. Fluktuasi spasial menguat di sekitar mereka. Xiao yang memejamkan mata, merasakan kekuatan itu dengan serius, lalu bergumam, ini, kapal penjelajah dimensi? Haha,
Benar sekali. Kapal ini adalah warisan dari era kuno milik klan Gu, disebut kapal ulang-alik dimensi. Bahkan Dozun tingkat puncak sulit menyusul kecepatannya, kata suara pria dari belakangnya. Xiao Yan berbalik dan melihat pria berjubah putih dengan simbol api menyala di dahinya, sosok yang pernah ia lihat di kedai anggur sebelumnya. Terima kasih atas penjelasannya. Pria itu tersenyum ramah. Nama saya Huo Xuan. Xiao Yan, balas Xiao Yan, tersenyum. Tapi Huo Xuan melambaikan tangan dan tertawa, juara pengumpulan pil Xiao Yan. Tentu aku tahu siapa kau. Kau pasti dari klan Yan, bukan? Tanya Xiao Yan dengan sopan. Huo Xuan mengangguk sambil tersenyum. Klan kita memang punya hubungan lama. Omong-omong, apakah kau datang ke alam Gu karena makam dari langit? Makam dari langit? Xiao Yan mengerutkan dahi, terkejut mendengar istilah itu. Melihat reaksi itu, Huo Xuan menyadari sesuatu. Ah, tampaknya setelah kematian tetua Xiao Xuan, klan Xiao tidak lagi mengunjungi tempat ini. Mungkin beberapa informasi penting ikut hilang. Bisa kau jelaskan tentang makam itu? Tanya Xiao Yan dengan penasaran. Tentu, ini bukan rahasia besar. Makam dari langit adalah peninggalan zaman kuno, tempat bersemayamnya para ahli besar. Salah satunya bahkan adalah makam leluhurmu, Xiao Xuan. Detak jantung Xiao Yan meningkat. Ia tidak menyangka akan menemukan petunjuk tentang makam leluhurnya di sini. Di dalam makam itu terdapat jejak kekuatan para ahli kuno yang telah berubah menjadi manifestasi energi. Jika kau mengalahkan mereka, kau bisa menyerap kekuatan mereka, seolah meminum pil ajaib tingkat tinggi, yang bisa digunakan berkali-kali tanpa efek samping. Huo Xuan melanjutkan, lebih luar biasa lagi, waktu di dalam makam dari langit berjalan lambat. 5 hari di dalam hanya setara 1 hari di dunia luar. Apa? Bahkan Xiao Yan yang tenang pun terkejut mendengarnya. 3 tahun di dalam berarti hanya setengah tahun di dunia nyata. Dengan waktu sebanyak itu, seseorang bisa mencetak prestasi besar, apalagi mereka yang sudah berbakat sejak awal. Namun, makam ini hanya terbuka setiap 2 dekade, dan hanya selama 3 tahun. Hanya anggota dari 8 klan kuno yang berhak memasukinya. Kau, sebagai anggota klan Xiao, masih memiliki hak itu. Meski klan Xiao telah runtuh, tanya Xiao Yan ragu. Itulah aturannya. Status klanmu tetap berlaku. Tapi tentu saja, mungkin akan ada tantangan dari klan lain. Namun, aku yakin kau bisa menghadapinya. Xiao Yan mengangguk pelan. Ia menangkupkan tangan, terima kasih atas informasinya, saudara Huo Xuan. Senang berbagi. Bila kau jadi masuk ke makam nanti, mungkin kita bisa bekerja sama. Klanku punya masalah dengan beberapa klan lainnya, dan lebih baik punya sekutu. Xiao Yan memahami niat Huo Xuan. Orang seperti dia tak akan membocorkan rahasia semacam ini jika Xiao Yan bukan seseorang yang kuat dan berpengaruh. Oh ya, berhati-hatilah dengan klan Hun dan klan Yao. Klan Xiao sudah lama berseteru dengan klan Hun. Sedangkan klan Yao masalahnya berkaitan dengan gurumu, Yao Chen. Ia ditinggalkan oleh klannya sendiri. Huo Xuan tertawa. Kali ini, klan Yao kabarnya mengirim Yao Xingji, seorang alkemis level 8, dikenal sebagai tabib manusia. Dia terkenal meremehkan alkemis luar. Mengingat hubunganmu dengan Yao Chen, dia mungkin akan mencoba mempermalukanmu. Tabib manusia, Yao Xingji, nama yang menarik, gumam Xiao Yan. Ia merasa tidak nyaman hanya mendengar nama itu. Meskipun namanya terdengar aneh, dia sangat kuat. Jangan meremehkannya, tambah Huo Xuan. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi serius. Ia bersumpah, jika orang itu mencari masalah, maka ia akan membuktikan bahwa murid dari seorang yang ditolak klan, bisa melampaui anggota inti klan itu sendiri.